Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, kemampuan untuk boleh bersama-sama di ruang belajar ini, yaitu pembelajaran jarak jauh, pembelajaran virtual yang dilakukan oleh sekolah. Karena sampai pada saat ini kita masih ada dalam masa-masa pandemik COVID-19. Oleh karena itu, saya ingatkan kita tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, bahkan menjauhi kerumunan. Mengawali kegiatan pembelajaran hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan, kita akan awali dengan doa. Saya mengajak kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar satu topik yang baru, yaitu pameran. Saya percaya bahwa siswa sudah ada yang mengikuti kegiatan pameran, sudah pernah melihat kegiatan pameran, dan oleh karena itu saya yakin bahwa kita tahu apa itu pameran. Dan untuk supaya suara lebih jelas, saya akan buka masker. Izinkan saya tidak menggunakan masker dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, untuk menuntun kegiatan pembelajaran ini, kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran dari materi pameran. Apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran tentang pameran? Ada dua tujuan dari pembelajaran hari ini. Ini masih pada materi seni rupa. Nah, tujuannya satu, yaitu siswa diharapkan mampu memahami pengertian, fungsi, tujuan pameran seni rupa. Yang pertama. Dan yang kedua adalah siswa diharapkan dapat mengklasifikasikan berbagai jenis pameran menurut tempat pelaksanaan. Karena di awal tadi saya sudah buka bahwa ada siswa yang sudah pergi ke pameran, menonton kegiatan pameran, pasti tahu apa yang dimaksud dengan pameran. Oleh karena itu, di awal materi ini saya ajukan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pameran? Ada yang boleh memberikan jawaban? Apa itu pameran? Oke, nah, kita akan bahas secara bersama apa yang dimaksud dengan pameran. Pameran ialah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengomunikasikan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Di sini ya, ada kegiatan mempertontonkan, memperlihatkan karya. Nah, pameran itu sama dengan kegiatan pagelaran ya. Kalau pameran kegiatannya adalah karya-karya seni rupa atau karya-karya yang tidak bergerak, sedangkan pagelaran adalah kegiatan mempertontonkan, memperlihatkan hasil karya yang bergerak ya. Oleh karena itu pagelaran biasanya diperuntukkan untuk karya-karya seni musik, seni tari,
maupun seni drama. Sedangkan pameran dia mengkhususkan pada kegiatan-kegiatan atau mempertontonkan karya-karya seni rupa atau kegiatan karya-karya yang tidak bergerak. Oke, baik. Nah, kita akan lanjut bagaimana pameran itu dibagi menurut jenis karya atau jenis pameran. Ada beberapa jenis pameran yang harus kita ketahui. Pembagiannya, yang pertama adalah berdasarkan jenis karyanya. Pertama berdasarkan jenis karya, yang kedua adalah berdasarkan jumlah pesertanya, yang ketiga adalah berdasarkan waktu dan tempat pelaksanaan. Ini ya, pameran dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang sudah saya uraikan tadi. Nah, berdasarkan jenis karyanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pameran homogen. Pameran homogen. Dan yang kedua adalah pameran heterogen. Nah, pameran homogen ialah jenis pameran yang hanya menampilkan satu jenis karya saja. Sekali lagi, pameran homogen ialah jenis pameran yang hanya menampilkan atau memamerkan satu jenis karya saja. Saya beri contoh, misalnya pameran lukisan. Yang dipamerkan hanya lukisan. Atau pameran patung. Yang ditampilkan adalah hanya karya-karya patung. Atau pameran kriya, karya dengan tangan, atau pameran seni grafis dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah pameran heterogen, yaitu jenis pameran yang menampilkan berbagai macam jenis karya seni, atau jenis pameran yang memamerkan berbagai jenis karya seni rupa. Contoh, misalnya pameran yang menampilkan lukisan, patung, kriya, batik pada suatu kesempatan dan lain-lain. Ya. Ini yang disebut dengan pameran heterogen. Jadi inilah pembagian pameran menurut jenis karya. Dibagi dua, homogen dan heterogen. Oke, kita lanjut dengan pameran atau jenis pameran yang dibagi berdasarkan jumlah pesertanya. Berdasarkan jumlah peserta. Nah, ini sangat gampang kita pahami. Tentu ada pameran tunggal, dan pameran kelompok. Pameran tunggal artinya pameran yang menampilkan karya satu orang saja, sedangkan kelompok lebih dari satu orang. Nah, pameran tunggal ialah pameran yang dilaksanakan perorangan. Artinya, hasil karya yang dipamerkan adalah karya seni satu orang saja. Karena itu dia disebut dengan pameran tunggal, karena cuma menampilkan karya satu orang, karya seni rupa satu orang saja. Sedangkan pameran kelompok ialah jenis pameran yang diikuti atau pesertanya lebih dari satu orang, beberapa ataupun satu kelompok. Nah, ini adalah pembagian menurut jumlah peserta, yaitu pameran tunggal dan pameran kelompok.
Oke, kita lanjut dengan jenis pameran berdasarkan waktu atau tempat pelaksanaan. Berdasarkan tempat pelaksanaan, pameran itu dilakukan di dalam ruangan. Ada yang mengistilahkannya adalah pameran indoor, dalam ruangan. Dan yang kedua adalah pameran di luar ruangan atau outdoor. Pameran dalam ruangan atau indoor ialah kegiatan pameran dengan mengambil setting atau tempat tertutup, misalnya di gedung ataupun di museum. Ini dalam ruangan. Yang kedua adalah pameran yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor. Biasanya karya-karya yang ditampilkan adalah karya-karya seni rupa yang mampu menyesuaikan terhadap suhu ruang terbuka. Ya. Contoh, ya. Nah, ini ada saya tampilkan contoh kegiatan pameran yang dilakukan indoor, ya, di dalam ruangan. Kemudian ada contoh pameran yang dilakukan di luar ruangan, outdoor. Diperhatikan baik ini contoh-contoh ini, bab ada uji kompetensi nanti, ada yang soal yang disesuaikan dengan contoh-contoh pameran yang dilakukan indoor maupun outdoor. Oke, kita akan lanjut tentang fungsi pameran. Ya. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian. Ya. Kemudian tadi kita juga sudah banyak membahas tentang jenis pameran. Ya. Sekarang tentang fungsi pameran. Nah, kegiatan pameran bisa saja dilakukan di mana-mana. Ya. Tapi bisa saja juga dilakukan di sekolah. Tentu dengan menampilkan karya-karya siswa yang terakumulasi dalam portofolio karya. Oleh karena itu kan ketika siswa membuat karya harus dibuat dalam portofolio, sehingga melalui seleksi pada satu kesempatan boleh ini kita pamerkan melalui kegiatan pameran di sekolah. Nah, ada fungsi-fungsi yang terkait dengan melakukan kegiatan pameran di sekolah. Yang pertama, itu menjadi sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Jadi dari karya siswa dapat dibaca jati diri seseorang. Oleh karena itu, fungsi yang pertama dari kegiatan pameran di sekolah adalah sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Yang berikut, yang kedua adalah sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. Daya ekspresi, bagaimana menuangkan suasana hati, perasaan kita pada satu karya seni. Meningkatkan daya ekspresi bagi seorang siswa. Yang berikut adalah sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Nah, ini penting, ya. Bahwa dengan kegiatan pameran ada cakrawala pengetahuan seni kita yang berkembang, bertambah, diperluas. Kemudian yang berikut adalah sebagai media komunikasi antar siswa dan apresiator. Apresiator itu ialah orang yang memberi penilaian. Bisa dia seorang seniman, bisa dia seorang akademisi, artinya mampu memberikan penilaian terhadap satu karya. Dan inilah wadahnya ketika kita lakukan pameran.
ada kontribusi, ada komunikasi antar siswa, baik siswa dengan siswa maupun antar siswa dengan apresiasi. Yang berikut adalah fungsinya adalah sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Nah, ini perlu ditumbuhkan soal kreativitas siswa. Oleh karena itu penting sekali materi hari ini tentang pameran. Yang berikut adalah fungsi ketika kita melakukan kegiatan pameran adalah sebagai wahana untuk kita memperkuat aliran dan jenis seni rupa bagi siswa, ya. Jadi ada, kalau kita bahas tentang aliran-aliran seni, bisa kita akan mempertajam karya-karya seni kita untuk aliran atau jenis aliran seni rupa tertentu. Oke, baik. Nah, ini fungsi pameran yang dilakukan di sekolah. Sekarang kita masuk pada tujuan pameran seni rupa di sekolah. Ada 5 tujuan. Yang pertama adalah membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni. Yang berikut adalah meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Yang pertama membangkitkan, yang kedua meningkatkan. Yang ketiga adalah melatih berorganisasi. Yang keempat adalah melatih siswa mandiri, bertanggung jawab terhadap tugas yang diembankan kepada. Yang kelima adalah melatih bekerja sama dalam satu kelompok. Perhatikan baik, ini ada sikap-sikap sosial yang tumbuh dari kegiatan pameran. Yang pertama adalah mandiri, bertanggung jawab, kemudian mampu bekerja sama. Saya kira ini penting jika di sekolah kita lakukan kegiatan pameran. Tujuan-tujuannya sangat baik bagi siswa. Nah, anak-anakku yang saya kasihi, kita sudah bahas pengertian, jenis, tujuan. Nah, kita lanjut sekarang bahwa setelah kita menerima materi ini, tentu ada wawasan yang tambah. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk menguji kemampuan siswa, kamu diharapkan boleh menjawab beberapa pertanyaan yang saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai uji kompetensi pengetahuan ketika kamu telah mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang pameran seni. Yang kedua, sebutkan 2 bentuk pameran berdasarkan peserta, jumlah peserta. Ini boleh saya kalimatkan lebih sederhana, adalah sebutkan jenis pameran berdasarkan jumlah peserta. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan 3 jenis karya seni rupa yang biasa dijadikan materi dalam pameran outdoor. Nah, kita akan sudah sampai pada ujung pembelajaran hari ini. Saya harap kita tetap semangat dalam semangat belajar sehingga membuka wawasan kita terhadap semua ilmu yang didapat dari setiap proses pembelajaran yang kami ikuti. Dan menutup kegiatan kita, saya harap kita tetap semangat
dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan, dan menutup pembelajaran kita hari ini. Harapkan kita masih Tuhan perjumpakan untuk pertemuan yang berikut dengan materi yang lain, dan harapannya kita tetap menjaga kesehatan, dan tentu ada salam bagi kita semua untuk kita tetap melakukan protokol kesehatan, tetap sehat, kuat. Akhirnya Pakatuan po pakalawiran. Sampai jumpa. Dadah.